Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Febi di sini dan kamu masih ada di channel Pasutri Gajah Home Tour. Percaya atau tidak, saat ini aku lagi ada di rumah subsidi. Rumah subsidi dengan kondisi view yang wah dan mewah banget ya, seperti ini. Tapi yang perlu aku garis bawahin, ternyata setelah aku konfirmasi kepada pemiliknya, tidak ada item yang pricey di rumah ini. Seperti contoh, meja makan ini ternyata dia beli Rp300.000 dengan catatan dia beli di tukang, kemudian dia nyicil untuk ini Rp200.000, kemudian kakinya Rp100.000 4 buah. Dan kursi yang aku lihat di supermarket yang harganya kurang lebih ya cukup mahal lah ya kalau disebutkan, ternyata dia beli hanya Rp200.000, lovers. Dan yang paling mengejutkan buat aku saat konfirmasi kepada pemiliknya, kitchen set ini. Top table-nya, kitchen set, semua dari pinggir ke pinggir, ternyata harganya Rp3 juta yang nggak kepikiran sama kita semua. Dan ini kita akan bahas semuanya dalam video ini. Simak terus. Oke, kita ada di depan fasad rumah 72 meter persegi. Untuk dari developernya, rumah ini tipe 21 atau kurang lebih sekitar 5 kali 6 meter saja. Tapi memang ada kelebihan tanah cukup lebar ke belakang. Nah, nanti kita akan lihat ke dalamnya seperti apa, lebih kompleks lagi dari opening tadi. Nah, kita bahas dulu fasadnya ya. Kita mulai dari depan nih. Untuk fasad rumah ini dia pakai roster. Roster ini kurang lebih ada 9 susun, kemudian lebarnya ada 8. Jadi kurang lebih sekitar 160 kali 180 cm untuk rosternya. Ya kali ini aja ya, 8 kali 9 itu jadi jumlahnya berapa. Kemudian ditambah di depannya ada taman-taman kecil seperti ini. Kemudian ada tanaman lidah mertua dengan 2 buah lampu yang menyorot ke area roster sehingga menimbulkan efek dramatis untuk rosternya. Nah, kemudian kita bergeser sedikit ke arah sana. Di sini pemilik menyediakan lahan kurang lebih sekitar 80 cm yang nantinya akan diproyeksikan untuk pagar akses masuk orang ya. Karena untuk di sebelah sana sebenarnya masih ada akses untuk kendaraannya. Tapi memang akan lebih efektif akses masuk itu ada 2. Satu untuk kendaraan dan satu untuk orang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tembok kurang lebih sekitar lebar 50 cm sebagai pemisah 2 akses tersebut. Nah, di sini pemilik rumah masih belum ada pagar masuk ke area carport sebelah sini. Nah, untuk ukuran carport 3 kali 5 meter ini pemilik pakai carport dengan motif, sebenarnya ini ukuran keramiknya 40 kali 40, cuman dia motifnya terbelah-belah ketupat lagi, kurang lebih ada 9 kotak, jadi terlihat seperti kecil-kecil ukuran 10 kali 10. Tapi sebenarnya di sini keramiknya 40 kali 40. Pakai keramik motif kasar, tentunya bertujuan agar tidak licin atau tidak slip untuk kendaraan. Nah, di sini tidak ada tali air, jadi ketika dia cuci mobil atau misalkan ada air menggenang di sini, ada area untuk buang airnya. Nah, dia bikin selokan-selokan kecil seperti ini, sekitar ukuran 10 cm dengan batu-batu koral kayak gini ya. Nah, ini salah satu alternatif agar tidak terlalu menggenang di carport, jadi masih ada pembuangan air. Nah, kemudian kita berlanjut ke area sebelah sininya nih, home lovers. Di ini dinding sekat antar tetangga ditutup seperti ini. Kemudian dia diekspos sebenarnya ini pakai hebel. Kemudian ada nutnya di sini, nut untuk merapihkan antara satu dan yang lainnya. Tapi untuk permukaan hebelnya tidak diapa-apain lagi, cuman diamplas aja, finishing pakai cat. Jadi ngirit sebenarnya ya, agar tidak di plester lagi, kemudian tidak usah diaci lagi, tapi masih kelihatan looknya ada expose seperti ini ya. Nah, kemudian dari sekat antar tetangga ini di sebelah sini pakai cat warna Deco Blue. Nanti untuk semua cat yang ada di rumah ini aku sertakan di kolom deskripsi untuk merek.
dan kodenya ya. Nah, satu lagi yang paling menarik sebenarnya dari fasad rumah ini adalah kanopinya. Ini kanopinya padahal standar aja, tapi kalau looknya dilihat dari depan, kanopi ini mirip banget pakai holo, kemudian ada talang air di depan. Material pembuatan kanopi ini menggunakan materi CNP untuk seluruh rangkanya, dan atapnya menggunakan spandex dilapis aluminium foil sebagai peredam. Tampilan kanopi ini beda banget dari tampilan pada umumnya. Dari depan terlihat ada bumper tebal terbuat dari 2 susun CNP membentang sebagai cover, yang mana di balik bumper itu ada talang air bermaterialkan pipa 3 inch yang dipasang di ujung spandex. Teknik pemasangannya dengan cara membuat lubang berbentuk garis horizontal di sepanjang badan pipa dan dimasukkan pada ujung spandex. Jadi, pipanya tidak dibelah dibagi 2 ya, melainkan hanya dirobek horizontal. Pada bagian bawah bumper dilapis fiber hitam untuk menyamarkan talang. Dan pada bagian atas cover dilapis spandex lagi sebagai pelindung talang. Kemudian pada titik-titik tertentu dipasang pula penyangga-penyangga tambahan yang bikin look kanopi ini makin terlihat kokoh. Untuk area teras ini dia bagi jadi 2 bagian. Yang pertama area yang tidak ada atapnya atau langsung terkena air hujan, dan bagian satunya lagi yang ada atapnya. Jadi karena di sini terkena air hujan, maka pemilik rumah menghamparkan batu-batu split seperti ini. Ini bawahnya langsung tanah, jadi bisa ada resapan air di sini. Nah, kemudian di belakang sini dia tanam-tanamin pohon pisang Astelia kalau aku nggak salah. Kalau lihat boleh korek kalau salah. Kemudian ada kembali lampu-lampu sorot di sini untuk mempercantik ruangan. Nah, ngomongin lampu, di sini juga pemilik ada yang menarik nih Om Lampu. Dari ujung antara keramik dengan batu split ini, dia pakai ada garis-garis strip LED. Ini LED-nya juga LED smart, jadi bisa dikendalikan langsung dari handphone. Ini dari Nonasis mereknya, anti air, langsung bisa merekat karena ada double tip-nya di badan dari si lampu LED ini. Sebenarnya tidak harus diaplikasikan outdoor atau di luar seperti ini. Aplikasinya juga bisa diaplikasikan di dapur atau dimanapun di kamar, biar lampu ini bisa jadi lampu alternatif dari lampu utama. Lampunya juga bisa dirubah-rubah warna, ada warna terang seperti ini, warna kuning, atau bahkan warna-warni yang lain yang bisa sekehendak kamu. Ini memang anti air, tapi adaptornya tidak anti air yang bagus. Maka pemilik kemudian bikin ada stop kontak di sini atau colokan untuk adaptor dari lampu LED-nya. Kamu bisa beli si lampu LED ini, linknya aku simpan di kolom deskripsi. Kemudian ukuran kurang lebih 120 atau 120 cm. Dia pakai granit tile. Ini juga ternyata harganya murah banget. Oke, jadi salah satu trik yang dilakukan oleh pemilik rumah ini adalah dia mengejar promo. Dia nyari promo nih. Salah satunya adalah granit tile ini ukuran kurang lebih 60 kali 1 meter. Dia dapatnya promo. Nah, boleh kita naik ke atas sedikit. Oke, jadi rumah ini bertemakan rumah industrial. Nah, itu yang belum aku mention dari awal ya. Rumah unfinished yang sangat mengedepankan budget minim tapi dengan look yang beda dari biasanya. Salah satunya ini seperti ini, industrial unfinished, tidak dicat, kemudian hanya plaster seperti ini aja, ada salur-salur tali air, kurang lebih ketebalannya sekitar 2 cm. Nah, ini yang menarik dari rumah ini, dia bikin unfinished ini renovasi dari rumah bawaannya itu tidak dikuliti dulu si plesteran awalnya, jadi cuma hanya dikeletek-letek sedikit aja, kemudian dia langsung timpa pakai
plesteran ini. Nah, makanya kenapa dari jendelanya ini tuh lumayan agak tebal ini. Satu lagi yang paling menarik juga, ternyata rumah ini pintunya udah diganti dari bawaan developernya. Bisa kamu tebak untuk pintunya sendiri dia pakai apa? Dia pakai blockboard, ternyata blockboard dilapis HPL dan dulunya kayak pintu yang harganya berarti di angka 345 juta ya. Kelihatan untuk looknya seperti ini, padahal budgetnya masih di bawah itu. Bisa kamu tanya untuk budget-budget lain yang dia pakai untuk diaplikasikan di rumahnya. Rumah kami tanpa spasi hanya diganti dengan Q. Boleh klik, aku simpan linknya di kolom deskripsi. Dan sekarang nggak sampai di terasnya aja, kita cek bagian dalamnya. Terasnya udah wah seperti ini, kira-kira bagian dalamnya seperti apa? Ayo kita masuk ke Lovers. Tapi sebelum kita masuk ke dalam interiornya Home Lovers, ada satu lagi yang kelewat informasi dari rumah ini adalah berhubung rumah ini belum pakai pagar pengaman di luarnya atau di area pagarnya, dia pakai alternatif yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Pemilik rumah pakai yang namanya Smart CCTV. Nah, ini dia Home Lovers. Smart CCTV-nya 360 derajat, bisa muter, ada motion detection, jadi ketika ada orang lewat itu bisa langsung nge-track, dan ketika ada orang lewat ada alarm yang bisa dibunyikan, jadi lebih aman. Untuk pengaturan jamnya pun kita bisa atur dari handphone kita. Plus ketika kita berada dimanapun dan kapanpun, selama handphone kita dan CCTV ini connect ke internet, kita bisa pantau 24 jam kawasan yang kena pengawasan CCTV ini. Mereknya dari Onassis, harganya juga sangat ekonomis, kurang lebih sekitar Rp500.000. Tinggal dicolok aja, maka kamu bisa dapat fasilitas yang keren banget. Gambarnya jernih, HD 180 pixel, 30 fps, dan yang paling penting adalah ada night vision. Jadi walaupun suasana gelap, CCTV ini masih tetap bisa nge-track wajah orang yang kena dari pemantauan CCTV tersebut. Keren ya? Dan sekarang kita masuk ke dalam interiornya bener-bener. Let's go! Assalamualaikum. Nah, kita sudah ada di dalam interiornya di Home Lovers. Ini masih tipis-tipis di area pintu dulu ya. Tenang, sabar. Kita masih ada banyak banget view yang menarik dari rumah ini. Dari pintunya dulu lah ya. Dari pintunya ini ukuran pintu tingginya kurang lebih sekitar 210 cm atau 2,1 meter. Kemudian lebarnya 80. Dia menggunakan HPL, pinggirannya juga pakai HPL dengan ketebalan 4 cm. Ini custom pintunya atau ganti dari bawaan si developernya. Nah, kemudian yang menarik juga dari pintu ini adalah handle pintunya di Home Lovers. Handle pintunya udah kayak masuk hotel gitu ya. Dia pakai kartu. Jadi smart door lock. Smart door lock ini sangat match lah ya, aku bilang. Ini dari Onassis mereknya, kemudian tipenya T1 Pro. Dengan kuncinya itu atau cara membuka aksesnya ada beberapa macam. Yang pertama bisa pakai kartu seperti ini. Kemudian yang di tap ya, yang di tap. Kemudian ada menggunakan kunci konvensional. Kemudian pakai fingerprint. Kemudian pakai pin. Pinnya tentu saja yang tahu hanya pemilik rumah saja. Smart door lock ini pakai satu keamanan seperti ini, kemudian dia diisi daya dengan menggunakan 4 buah baterai A4, ataupun selain itu juga bisa pakai dicolok, dicas menggunakan kabel Type-C biasa seperti pengisian daya di handphone. Sangat menarik, harganya juga sangat terjangkau, ya sekitar kurang lebih 1.500.000. Itu juga biasanya ada promo-promo atau dapat tambahan item lain ya untuk harga segitu. Lebih jelasnya aku simpan link pembeliannya di kolom deskripsi. Menarik banget Home Lovers. Ini juga pakai hidrolik pintunya. Jadi dia nutup sendiri. Aku tahan-tahan begini karena dia pakai hidrolik. Tapi kalaupun pengen dibuka full atau pengen nggak nutup lagi, ini cukup ditekan seperti ini, maka pintunya akan diam sendiri. Tapi kalau misalkan kita pengen
nutupnya soft, hidrolik ini akan nutup dengan sendirinya. Nah, di sebelah sini juga di pinggir pintu ada inspirasi lain lagi home lovers, yaitu dia pakai horizontal blind agar rumahnya lebih kelihatan estetik. Horizontal blindnya kontras dengan warna dari list kusen pintunya. Kusennya di sini pakai aluminium, tadinya pakai yang warna metalik, tapi dia cat menggunakan warna hitam menyamakan dengan warna kanopinya. Nah, satu hal lagi nih, karena jendelanya menurut aku di sini agak besar dan bisa jadi agak riskan untuk dari segi keamanan. Di sini dia pakai yang namanya ada fitur tambahan lagi, sensor pintu dan jendela seperti ini. Jadi sensor ini mendeteksi atau bisa dilakukan pengecekan status untuk pintu atau jendela terbuka atau tertutup dari handphone kita. Jadi kalau misalkan jendelanya terbuka, kita bisa cek, kita bisa pantau, dan kita bisa tahu. Untuk jendelanya tertutup pun kita bisa cek. Nah, tapi kemudian kalau misalkan pada saat tertutup dan ada orang lain yang membuka pintu ini, maka sensor ini secara otomatis memberitahukan ke kita melalui handphone, melalui notifikasi bahwa jendelanya ada yang buka, dan plus ada alarmnya juga. 3,3 meter ruang tamu ini adalah memang bawaan dari developernya, tapi dia desain lagi sebenarnya tidak dirombak sama sekali, hanya diganti keramik, kemudian ditambah wallpaper 3D. Pemasangan wallpaper 3D nya juga dia ada tips. Wallpaper 3D ini 1 kali 1 meter bawaannya, tapi cara pemasangannya biar 1 kali 1 itu tidak kelihatan banget sambungan. Biasanya kan 1 kemudian 1 itu pasti ada garis yang akan kelihatan banget sambungannya, tapi dia kasih tips untuk pemasangannya itu di zigzag nih. Ini dipotong. Nah, pemasangannya atau sambungannya di zigzag seperti ini. Jadi pemasangan wallpaper 3D ini tidak kelihatan ada guratan-guratan garis sambungan. Oh, menarik banget ya. Ada 2 buah atau 1 set kursi dan meja santai. Ini juga ada kotak di sini, bukan sembarang kotak, tapi dia adalah storage, penyimpanan. Ada banyak isian di sini. Terus ada album foto. Ini juga aku tahu banget, ini kurang lebih harganya sekitar 100 ribuan. Terus di depan sana ada kursi yang kurang lebih harganya 1,5 jutaan. Maksudnya semua item di rumah ini tuh sebenarnya sangat-sangat terjangkau dan masih masuk akal, tersimpan atau tertata rapi di rumah ini. Tapi yang jadi mahalnya adalah bagaimana cara memadu-madankan antara satu item dengan item yang lain biar terlihat nyaman di mata. 3x3 meter tapi punya look yang wah seperti ini. Oke, salah satunya termasuk aku suka banget sama keramiknya nih. Believe it or not, keramik ini harganya cuman kurang lebih di angka Rp50.000 per meter persegi atau per 1 dus ya. 50.000 ini bukan angka yang mahal untuk ukuran keramik. Ingat ya, ini keramik bukan granit, tapi pemilihan motif dan cara memadu-madankan dengan item-item yang lainnya yang jadi mahal menurut aku. Jadi daya imajinasi si pemilik rumah. Untuk tips pembelian keramik, aku sih tidak menyarankan untuk memaksakan beli keramik di toko material terdekat kalau dirasa kurang ada yang srek atau ya bisa dibilang mendukung untuk estetik ya. Jadi keramik-keramik seperti ini memang agak langka kalau misalkan kita cari di toko material terdekat. Tapi aku tidak berarti menyarankan jangan beli di toko material terdekat ya. Ini kan barangkali di toko material terdekat juga ada keramik yang bisa mendukung untuk rumah kita menjadi lebih estetik. Ini juga caranya kalau misalkan kita pergi ke luar kota, kemudian menemukan toko material, supermarket, toko material yang jual keramik-keramik yang beda seperti ini, kita bisa dapat promo khusus di sana.
Satu inspirasi lagi mengenai supermarket material. Nah, ada cerita dari pemilik rumah. Lampu yang ada di ruangan ini dia beli sebelum rumahnya ada. Nah, itu dia ya. Kenapa beli sebelum rumahnya ada? Karena pada saat itu pemilik rumah ngelihat promo di toko atau di supermarket material. Kemudian dia tergerak hatinya untuk beli aja, padahal rumahnya belum ada. Nah, kebukti sekarang rumahnya udah ada, lampunya udah kepake, dan harganya murah banget. Untuk lampu plafon ini lumayan bermerek, branded, harganya di bawah Rp100.000 pada saat beli. Dari dulu kalau beli sekarang mungkin bisa agak mahal dan belum tentu dapat promo juga ya. Nah, itu salah satu trik-trik dari pemilik rumah gimana caranya bahwa rumah yang looknya bagus bisa priceless atau harganya murah. Ada banyak banget inspirasi lain lagi yang ada di dalam interior rumah ini. Ayo kita lihat sebelah sini home lovers, dari ruang tamu. Kemudian kita langsung masuk ke area ini. Area yang sangat tidak biasa untuk ukuran rumah subsidi. Kita mulai bahas area ini dari kitchen setnya dulu ya. Pemilik rumah beli kitchen set untuk bagian bawahnya saja. Harganya 3 juta. Tapi disclaimer ya, 3 juta itu memang beberapa tahun yang lalu dan ada promo-promo atau ada nego-negonya. Jadi 3 juta ini mungkin kalau beli sekarang ya mungkin ada kenaikan, tapi tidak akan terlalu signifikan. Sebenarnya tidak murah, harganya masih standar, kurang lebih 1 meternya di angka 1,2 juta. Kemudian pemilik rumah tidak bikin dak-dakan khusus untuk meja kompornya. Jadi area ini masih kosong, tidak bikin meja kompor. Biasanya kan kita suka bikin meja kompor dari dak atau dari beton untuk memasak ya. Tapi pemilik rumah tidak mengeluarkan budget tersebut. Jadi beli kitchen set itu sudah termasuk top table. Tapi tentu saja ini custom ya, harus diukur dulu. Nah, ini untuk sink, kemudian untuk kompornya. Nah, untuk kompornya sendiri memang kalau aku lihat di sini kompornya agak mahal di sini. Khusus untuk kompornya aja ya. Jadi sebelum punya meja kompor atau sebelum punya kitchen set, pemilik rumah memang sudah pakai kompor ini dulu. Jadi memang ada jeda pada saat renovasi dengan kedatangan kitchen set. Di jedanya itu alternatifnya beli kompor yang sudah satu paket sama oven, dan kompornya ini tidak perlu tatakan lagi seperti itu. Ini semua ya menggunakan bahan blockboard atau thickboard, kemudian dilapis dengan menggunakan HPL. Ini didesain khusus untuk mesin cuci. Kemudian ini juga pintunya di sini pakai soft closing, banyak storage di bawah, dan untuk gawangan lemari es. Keren banget, dengan lapisan belakangnya dicat dengan menggunakan warna blue deco, kemudian dikombinasikan dengan warna hitam dan warna HPL muda seperti ini, bikin look dapurnya sangat-sangat istimewa, tapi dengan budget yang tidak terlalu, ya masih masuk akal lah, masih rasional. Belum ke mention home lovers, yaitu adanya kamar mandi di sebelah sini. Tadi kelewat ya, langsung ke area dapur aja. Kamar mandinya ini masih bawaan, kurang lebih ukuran 1,5 kali 1,2 meter, 1,3 kali 1,2 meter ya, ukuran kamar mandi bawaan rumah subsidi tipe 2172. Ini sebelumnya kosong, kemudian kamar mandinya masih tetap, tapi kamar mandinya juga sangat istimewa. Di dalamnya sudah pakai granit, kemudian kloset duduk. Nah, ini salah satu tips lagi ya, kloset duduknya juga beli promo pada saat ada event-event tertentu di supermarket material. Jadi tidak beli sengaja khusus
mahal gitu ya. Aku nggak tahu harganya, tapi dia bilang pemilik rumah itu beli untuk kloset duduknya juga dalam keadaan promo. Didesain sangat unik banget dengan adanya poster-poster. Simple, tapi ya betah aja ada di sini ya. Selain itu ada juga tips lain home lovers. Aduh, aku sampai bingung ya. Aku mention yang mana dulu nih untuk nyebutin tips-tips yang ada di rumah ini karena saking banyaknya. Nah, tadi di opening ini sudah kita bahas untuk mejanya. Kemudian di bagian atas ya. Di bagian atas ini pemilik rumah tadinya kan ini kosong. Kemudian, nah ini juga dia out of the box banget menurut aku sih. Yaitu atapnya langsung pakai bondek, tapi tidak dicor. Wah, gimana tuh? Ya, jadi pemilik rumah karena budgetnya belum ada, daripada nantinya misalkan kita pakai atap plafon, kemudian di atasnya pakai spandek atau pakai GRC, dan nantinya ketika kita ada rezeki lebih kemudian akan ditingkat rumahnya atau dinaikin lantai 2, maka atap yang sebelumnya akan dibuang. Ataupun mungkin ya akan mengeluarkan budget ekstra lagi untuk atap gantinya. Nah, karena pemilik rumah berpemikiran panjang, maka dari sekarang nih pemilik rumah langsung bikin atapnya itu pakai bondek langsung, tapi belum dicor bagian atasnya. Nah, gimana tuh? Tapi memang benar-benar bisa diaplikasikan seperti itu home lovers. Jadi memang dipakai bondek, kemudian di ujungnya pakai talang, dan untuk pemasangan bondeknya sengaja dimiringkan beberapa derajat agar kedatangan air jatuh ke bagian talang seperti itu. Nah, tapi untuk bagian bondeksnya ini pemasangannya memang harus dilakukan oleh tukang-tukang yang tidak sembarangan. Karena kan atap bondek, kemudian bisa jadi ada kebocoran-kebocoran, ya tetap ya harus dilakukan oleh tukang yang sudah lebih paham dan mengerti maksud dan keinginan kita. Jadi kalau misalkan kamu ragu, ya tidak usah. Tapi terbukti rumah ini mengaplikasikan trik tersebut. Belum dicor, tapi atapnya sudah pakai atap bondek. Wah, lumayan ya. Bisa hemat berapa tuh? Baik, nah dari area makan, area dapur sebelah sana, kita masuk ke area sini, yaitu area ruang nonton atau ruang keluarga, ruang santai, whatever, aku juga nggak tahu nih ruangan apa, tapi yang jelas ruangan ini cozy banget home lovers. Bawahnya udah pakai rumput sintetis, kemudian ada natural, ada tanaman-tanaman sebelah sini, kemudian beanbag, kemudian TV sebelah sana, dan yang paling penting di area ini, di rumah ini khususnya udah pakai smart item ya, namanya IR Remote. Jadi kita bisa perintahin melalui IR Remote itu. Oke Google, nyalakan TV. Oke, nah kita bisa nyalain TV walaupun kita tidak pegang alat apapun karena ada namanya IR Remote ini home lovers. Harganya cuma 120 ribuan, kecil banget kayak gini. Jadi semua fitur remote bisa digantikan. Walaupun ini TV-nya misalkan bukan smart TV, tapi dengan alat ini kita bisa akses TV ini melalui perintah suara ke alat ini. Nah, ini basisnya infrared. Jadi kalau infrared khusus untuk di satu ruangan aja, jadi tidak bisa tembus ke ruangan yang lain. Ya remote ya, semua remote bisa digantikan pakai ini, plus juga kita bisa mendukung dengan yang namanya fitur Google Assistant. Oke Google, matikan TV. Oke, mematikan TV. Nah jadi remote itu digantikan atau perintah suaranya masuk ke handphone. Keren ya. Selain itu ada juga alat yang aku bilang bisa helpful banget buat ngebangkitin mood kita. Ada yang namanya diffuser juga nih di sini. Diffusernya dari Onassis, kemudian ini bisa diotak-atik smart diffuser menggunakan handphone juga, asalkan dia connect ke WiFi, dan kita bisa atur-atur banyak, mulai dari cara dia mengeluarkan spray, ada lampunya di sana, ada banyak sekali lampunya, kita bisa atur-atur, ada fix, kemudian ada colorful, dia bisa ganti-ganti. Pokoknya
Rumah ini sudah didukung dengan smart fitur ya. Di rumah ini atapnya kanopi, kemudian spandek, kemudian ada peredam, plus di area depannya dia pakai seperti polikarbonate transparan. Ruangan ini kurang lebih sekitar 3 kali 3 meter, bener-bener disulap jadi ruangan yang aku sendiri nggak bisa nyebut ini ruangan apa spesifiknya karena saking cozy-nya ada di ruangan ini, home lovers. Keren banget. Ada di mana kamarnya? Ayo kita ke kamarnya sekarang. Kamarnya ada di sini. Jadi kelihatan dari sana nggak ada pintu masuk kamar ya. Dan ternyata pintu masuk kamarnya ada di samping ruang cozy atau ruang TV tadi. Pintunya dibikin sliding door seperti ini. Yang ini mati, dia pakai aluminium ukuran 2 kali 2 meter, pakai kaca. Untuk yang aktifnya ada di sebelah sini. Harganya pada saat beli dan disclaimer ini sudah 1 tahun ke belakang, kurang lebih harganya 2 jutaan untuk bikin sliding door seperti ini. Ukuran 2 kali 2 meter, aluminiumnya juga cukup lumayan kokoh. Dan inilah kamarnya home lovers. Kamar ini awalnya ukuran 3 kali 3 meter bawaan dari developernya, kemudian pemilik merobek tembok ya. Jadi 3 kali 3 meter awalnya, kemudian dibobok temboknya dan ukuran kamarnya diperlebar 1 meter memanjang ke area kosong karena tadinya di sebelah kamar itu area kosong cukup luas. Nah, kemudian jadilah kamar ukuran 3 kali 4 meter yang sangat cozy banget di sini dengan kasur queen size, kemudian dengan dekorasi minimalisnya. Contohnya kayak gini ya. Semua wall decor di rumah ini pakai wall decor yang dibikin secara custom dan murah meriah aja. Jadi tulisan-tulisan ini dia print dari digital printing. Misalkan dia ambil dari Pinterest atau mungkin dia desain sendiri. Semuanya yang ada di ruangan ini ya. Yang tadi Mbak Najwa Shihab, terus juga ada beberapa yang ada di kamar mandi dan di samping meja makan. Kemudian dia pergi ke kaki 5 untuk beli frame-nya. Jadi murah banget lah untuk tips dari rumah ini untuk bikin dekorasi wall decor seperti ini. Cozy banget. Ukuran 3 kali 4 meter dengan warna blue deco dan putih. Hanya kayak gini aja. Kemudian ada gantungan-gantungan baju. Nah, gimana home lovers untuk inspirasi dari rumah kami? Instagramnya ada di kolom deskripsi, kamu wajib datang ke sana. Dan kamu harus follow juga tentu saja. Inspirasinya banyak banget yang pastinya bakal ngebantu buat kamu cari inspirasi mengenai dekorasi dan rumah minimalis. Kayaknya udah semuanya aku bahas dan capek juga ya kalau misalkan kamu harus dengerin video yang panjang-panjang. Saatnya sekarang aku Muhammad Feby pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.